kasih loh Bang Rido ya sudah datang ke acara kami ini. Sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Jakarta terbang ke sini ya. Iya. Sudah memberikan semangat juga ya pada siang hari ini. Waduh, saya minta tepuk tangan yang meriah dong. Bang Rido nggak kapok kan ke Tanjung karena suasana yang panas segini? Enggak lah, senang Enggak ya? bisa ketemu teman-teman di sini, teman-teman baru lagi. Bisa berbagi itu kayak apa ya, kayak emang aku suka seperti Oh itu. iya betul ya, jadi seneng ya ke Tanjung ya. Senang. Bang Rido, Ya. kayaknya kita harus mengulik-ngulik ya mumpung Bang Rido ada di sini. Jadi saya lihat di TV-TV itu banyak sekali artis-artis ibu kota yang memang yang baru-baru ini kan ada lagi tuh musisi juga ya yang kena, terus juga ada seniman juga. Kira-kira Bang Rido kalau lihat yang seperti itu gimana sih tanggapannya Bang Rido? Karena kan di lingkungan Bang Rido juga kan rata-rata di sana. Apa nih, narkoba maksudnya? Iya, narkoba. Oke, ya kalau ngeliat itu sebenarnya miris banget ya. Sementara kalau kita lihat dari artis-artis yang tertangkap itu bukan mereka nggak punya kerjaan gitu Iya, loh. betul, Jadi mereka betul sebenarnya sekali. lagi produktif untuk berkarya tapi kejebak sama apa? Aku mesti berdiri deh kayaknya. Oh, Terjebak berdiri. sama Ya, oke, baiklah. sama narkoba gitu ya. Jadi kasihan sebenarnya. Tapi kalau ngeliat dari fenomena artis sendiri, sebenarnya bukan artis aja yang kena. Banyak ya Semua sebenarnya. lapisan kena. Mau anggota DPR juga kena, pilot kena, dokter kena, semua kena. Tapi artis, kenapa artis jadi sebagian yang jadi hal yang paling di expose? Ya, karena memang mereka public figure ya Selain sebenarnya. public figure, mereka juga kayak mau mempromosikan sesuatu barang baru juga jadi ke artis juga sebenarnya kayak gitu loh. Iya, betul. Jadi, aku mau bilang bahwa buat teman-teman semua, sekarang ini kan era digital. Iya, betul. Semua orang pegang handphone tuh, lagi pada main handphone. Pasti itu lagi pada instastory. Lagi pada main handphone ya. Browsing apa itu narkoba yang lagi hit saat ini apa gitu loh. Oh iya, benar. Supaya kita tahu apa efeknya, apa namanya gitu, supaya kita nggak salah gitu loh. Jadi kalau dibilang narkoba itu jadi bagian daripada untuk mengangkat apa ya, kayak kita supaya lebih produktif, lebih kreatif, itu bohong. Bohong ya sebenarnya, karena Nggak banyak ada. sekali katanya saya itu pakai narkoba supaya menginspirasi mencari karya. Ternyata itu bohong ya. Bohong, nggak ada. Itu kan semua hanya ilusi kita aja, sugesti kita dibikin seperti itu. Tapi sebetulnya kalian dasarnya gini, kalau kalian pinter, ya udah pinter udah, nggak perlu pakai narkoba lagi. Ya tambah nggak pinter sebenarnya ya. Justru bisa jadi kita nggak pinter kalau kita pakai itu. Karena kalau aku bilang cuma ada 3 kesempatan kalau kita pakai narkoba. Satu, kita pasti miskin. miskin uang ya sebenarnya. Kedua, kita ketangkap. Pasti ditangkap sama BNN atau polisi ya. Kalau ketangkap ya, kalau ketahuan ketangkap sekarang. Iya, kalau Ketiga, ketahuan. ya mati. Tuh, dengar nggak? Yang kedua ditangkap, Iya. yang ketiga pasti mati ya. Iya. Satu, yang bisa sembuh, itu mukjizat banget gitu loh. Jadi nggak gampang buat bisa sembuh. Nggak Teman-temanku dari tahun 90-an udah pakai drugs. Oh berarti selain itu pakai drugs itu dari Ya, tahun 99? Kita bilang kita pakai drugs tahun 90 sampai Wow, tahun luar 99 kita biasa pakai ya, drugs. menakutkan. Aku sih aku nggak pakai. Di tengah-tengah teman-temanku, ya kalau tahu slang ada Bim Bim, ada Kakak, ada Ivan, itu mereka bertiga pengguna berat drugs. Narkoba ya. Iya. Semua jenis dipakai sama mereka. Tapi di tahun 2000 mereka rehab, alhamdulillah sampai sekarang ngerokok enggak, alkohol enggak, drugs enggak. Memang boleh tepuk tangan, benar-benar boleh tepuk mau tangan. berubah ya. Boleh tepuk tangan. Dan kita jadi apa? Kita jadi influencer buat anak muda supaya yang ngefans sama kita yang tadinya. Jadi gini, slang itu ya kalau dibilang
fansnya zaman itu banyak yang meniru kita, itu benar. Oh. Selain menggunakan drugs, Minum juga ya. si fans juga pengguna drugs. Tapi saat kita sembuh di tahun 2000, banyak juga slankers yang berusaha untuk sembuh. Berubah juga ya. Sembuh. Jadi ada beberapa mungkin dari 100 ada 1 sampai 2 pertanyaan bahwa slang udah nggak asik karena saya pakai drugs gara-gara dia. Gara-gara slang. Iya. Giliran saya pakai slang berhenti. Oh, berarti saya harus berhenti juga gitu ya. Iya, mereka akan bilang gitu, mereka harus berhenti. Dan sampai sekarang kita tetap jadi duta BNN, kita tetap kasih influence ke anak-anak bahwa kita pengguna dulu, tapi jangan gunain itu. Karena itu emang efeknya udah nggak bagus gitu loh. Efeknya betul-betul nggak bagus. Jadi kalau sangat buruk ya. Iya, jadi kalau musisi, saya bilang kalau musisi ataupun apapun profesi kalian yang sifatnya kreatif, kalau dasarnya kalian kreatif, kalian udah kreatif. Memang jati dirinya kreatif ya, Mas. Sekarang contohnya lagi, musisi yang nggak kreatif, ya. Ini ada contoh, satu musisi yang nggak kreatif, dia pikir dengan menggunakan drugs dia kreatif. Pernah dengar nggak gitu-gitu? Nggak pernah. Pernah dengar nggak? Belum, katanya geleng-geleng semua. Banyak musisi yang basically dia nggak kreatif, dia pikir menggunakan drugs dia kreatif. Begitu pakai drugs, emang dia kreatif? Enggak. Tetap aja ya. Ada juga dia nyolong. Dia klepto, dia ambil, bahkan sampai kloset-kloset dibongkar sama mereka. Aduh, sampai ngeri banget sih. Tabung gas dijual. Satu contoh kecil lagi, kalau pernah tahu pemain bola, anaknya pemain bola era 70-an, Roni Patinasarani, itu anak-anaknya semuanya pengguna dan sekarang sembuh. Alhamdulillah bisa sembuh ya. Sembuh itu bukan sesuatu yang gampang. Mukjizat ya sebenarnya. Mukjizat. Jadi jangan dipikir gampang. Betul sekali. Nah, narkoba itu ibaratnya kebanyakan orang tua tuh kayak begitu tahu anaknya kecanduan, dikirim ke pesantren atau ke tempat rehab yang udahlah dianggap. Seperti kayak disembunyikan ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kita harus rangkul, keluarga harus rangkul. Sekarang gini deh, kalian kalau mancing ikan, ikan bisa ngelepas kailnya nggak? Bisa nggak sih? Bisa apa enggak? Bisa nggak? Bisa katanya. Ikan kailnya sendiri. Emang dia punya tangan? Ikan bisa ngelepas kailnya nggak? Kalian giniin juga tetap aja kalau emang dia kena betul, dia nggak akan bisa lepas. Siapa Kecuali yang dilepaskan oleh manusia ya. Manusia, berarti dia butuh bantuan, sama drugs juga seperti itu. Memang butuh orang-orang yang ngebantu, lingkungan juga ngebantuin, termasuk orang-orang family yang harus ngebantuin. Jadi pengalaman saya di slang, teman-teman itu dari tahun 2000 tidak menggunakan drugs, itu hampir 9 tahun mereka nggak pegang uang cash, mereka nggak pegang handphone. Berarti nggak megang sama sekali? Nggak, kita nggak kasih. Nggak kasih uang, nggak kasih handphone. Kalau mau beli ya kita beliin, artinya kalau kita mau beli makanan kita bayar makanan. Seperti kayak di maintenance untuk anak kecil lagi ya. Iya, jadi kita kayak gitu. Oh my God, luar biasa ya. Jadi kalau dibilang artis ya sebenarnya salah satunya emang public figure yang gampang. Tapi basically sebenarnya hampir semua lapisan narkobanya udah jahat banget sebetulnya. Kalau dibilang musuh kita sekarang adalah narkoba. Iya betul. Musuh kita. Selain kan jadi duta anti narkoba kan, yang sudah dicetuskan oleh BNN. Saya penasaran, kegiatan dari Slang itu sekarang selain nyanyi, selain tour, selain manggung, dari kegiatan duta anti narkobanya itu apa gitu? Gerakannya yang pasti gitu loh. Selain manggung sebagai duta anti narkoba. Ya kita memberikan kita jadi influencer. Kita masuk ke adik-adik dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Kita memberikan contoh bahwa ini kita pernah melewati masa ini. Masa sulit ya. Masa sulit. Dan saat sembuhnya pun bukan hal yang mudah. Makanya jangan pernah gunain. Kalian jangan percaya bahwa narkoba itu bisa menjadi kayak
trigger buat kalian bisa lebih daripada saat ini? Enggak. Itu cuma masih mau coba narkoba? Masih mau coba narkoba? Yakin? Beneran nih, beneran. Beneran nih. Beneran Mukanya ya? sih kelihatannya polos semua ya di sini. Apalagi ngelem, sekarang yang paling murah ngelem gitu. Aduh. Ya. Nah ketawa Jangan deh. Mas, pas disebut ngelem jangan-jangan pernah nih. Ngelem itu udah sampai ke saraf, hati-hati. Lebih bahaya ya. Lebih bahaya. Karena kita nggak tahu kandungannya apa dan kebanyakan orang ya ke sarafnya yang kena ya Pasti bisa saraf depres. gitu ya. Iya. Aduh ngeri banget ya. Di sini kalian masih ada nggak yang berani deketin narkoba? Aduh kita cek semangat dulu ya, kayaknya kepanasan, kehausan ya. Halo. Oh hai. Masih semangat? Masih mau dengerin Mas Ridho bicara? Romantis banget ya saya manggil Mas. Maaf nih, maaf ya saya pinjam dulu ya biar kelihatan lebih deket gitu ya sama Mas Ridho. Oke Mas Ridho, saya pengen tahu pengalaman Slank sebagai duta anti narkoba itu, mereka selain tadi datang ke SMA, ke SMP, apalagi nih Mas kira-kira? Slank saat ini kita punya panti rehabilitasi gratis. Oh. Jadi kalian kalau seandainya di sini lebih baik mengakui kalau memang lebih baik jujur ya. Edik dengan narkoba, kita punya panti rehabilitasi dan itu free. Ya, kita bekerja sama, kita punya sendiri panti rehabilitasi dan banyak slankers yang datang ke tempatnya Slank untuk minta direhabilitasi. Oh jadi slanker juga datang ke Slank untuk minta disembuhkan? Iya, jadi kita gratis? Gratis. Oh my God, yang gratis. penting jujur ya, tepuk tangan dong. Luar biasa ya, gratis loh. Iya, dan di setiap kali kita show kita selalu bilang bahwa slankers kalau memang ada yang kecanduan narkotika ataupun narkoba, datang aja ke Potlot, kita masukkan ke rehabilitasi for free. Memang dibantu sekali ya Mas ya. Iya. Luar biasa sekali loh. Sekarang udah bukan masanya lagi kita harus menyembunyikan ya. Kalau memang kita rasanya kita memang kita edik atau kita kecanduan itu dan kita ingin untuk sembuh, datang aja. Kita tahun kemarin kita dengan Slank dengan pemerintah, dalam ini Pak Jokowi udah lumayan berkomitmen, kita ada kalau nggak salah 1 juta pengguna misalnya buat rehabilitasi for free. Waduh. Selama dia ngaku ya. Selama mengakui ya. Kalian tidak akan ditangkap, tapi asal mengakui untuk minta direhabilitasi itu for free. Waduh, tepuk tangan sekali lagi dong, saya terharu loh dengarnya. Ternyata Slanker juga selain jadi musisi, mereka juga membantu teman-teman yang sudah terlanjur, terjatuh, terjerumus untuk sehat kembali seperti teman-teman kakak, Bim ya. Iya. Juga sekarang sudah nggak ngerokok lagi. Mereka udah nggak ngerokok, mereka udah nggak alkohol, apalagi drugs. Ya waduh, udah, clean banget ya alhamdulillah, ternyata. sekarang ya kita udah bisa melihat mimpi kita ke depan mau ngapain tuh lebih jelas ketimbang ya, pakai narkoba. Narkoba, betul. Begitu kalian pakai narkoba, mimpi kalian udah hilang. Kalian udah nggak punya mimpi lagi udah, gitu. Dengar semua? Aduh, Dengar, yang di belakang nguap loh itu. Ya di belakang jangan kelebaran ya mulutnya, nanti kemasukan loh ya. Gitu. Itu tadi kan sudah langkah-langkah dari Slank. Tapi kan tadi kan Mas bilang bahwa sempat di lingkungan teman-teman yang memang seperti itu. Dampak untuk Mas itu seperti apa gitu? Karena kan setiap hari bersentuhan otomatis kan bisa terpengaruh dan juga pasti ada dampak yang nggak baik gitu. Iya, ini sedikit cerita. Aku tahun 97 gabung dengan Slank. 97 ya? 97 itu di saat mereka juga lagi menggunakan drugs. Wow. Di tahun 99 itu saat parah-parahnya mereka menggunakan drugs. Terus Mas ikut gitu? 97 gabung. sampai 99 aku gabung. Dan itu kenapa aku bisa betah di situ? Iya, itu saya penasaran banget. Yeah. Kenapa kok bisa tidak terpengaruh? Padahal satu grup kan setiap hari ngumpul gitu.
aku ngeliat kayak gini loh, saat ngeliat mereka menggunakan drugs, yang pertama aku lihat adalah slang ini produktif walaupun masih menggunakan. Iya. Ya, satu. Nanti aku jelasin kenapa produktifnya, bukan karena drugs. Kedua, as a personal, secara personal aku ngeliat ke teman-teman Bim, Kakak, Ivan, itu anak-anak baik-baik semua. Mereka Baik, sekalipun nggak pernah nawarin aku tuh nggak pernah, sekalipun. Selama gabung itu nggak Nggak pernah? pernah, selama 4 tahun aku awal-awal pakai, mereka nawarin, ayo coba, nggak pernah suruh coba tuh nggak pernah. Memang sebenarnya baik ya, Iya. tapi terjerumus Iya. gitu ya. Tapi konflik tetap ada, artinya konflik tuh kayak misalnya orang pengguna drugs itu kan saat mereka sakit, di situ saatnya mereka sembuh sebenarnya. Oh begitu? Iya, karena kan obat-obatannya udah habis di badannya. Oh iya betul, jadi ngerasa Saat obat sakit ya. saat obat habis, sebenarnya mereka lagi sembuh, tapi mereka kesakitan. Saat mereka mengasup lagi, mereka merasa mereka sembuh, itu saat itu mereka sakit sebenarnya. Iya enggak sih? Iya enggak? Oh jadi seperti itu. Gitu. Saya pikir kalau mereka sakau itu yang lagi sakit-sakitnya gitu. Sakau secara memang mereka kekurangan. Tapi saat itu kan mereka kan udah kehabisan zatnya. Iya udah habis Ya, ya. harusnya mereka dalam posisi normal seperti itu. Jadi kalau mau normal ya memang mereka sakit dulu gitu loh. Nah, jadi tahun 99 saat parah-parahnya itu ya kita lagi bikin album, aku lagi bikin album ke-9, di situ mereka menggunakan segala jenis. Waduh. Iya, segala jenis. Segalanya dari suntik, pil, obat-obatan. Segala jenis. Waduh. Dan tahun 2000 aku udah pernah bilang ke manajemen bahwa tahun 2000 kalau anak-anak ini nggak sembuh, teman-teman saya nggak sembuh, saya keluar dari slang. Oh jadi sempat mau keluar juga? Sempat. Karena takut atau karena apa? Karena aku nggak mau lihat teman-temanku mati depanku gitu loh. Oh iya benar. Gitu. Ngeri Jadi- ya ngelihatnya. Jadi aku bilang itu. Dan alhamdulillah tahun 2000 tuh kita dapat undangan manggung pertama di Jepang. Dan saat itu kedutaan Jepang langsung datang ke kita bahwa kalau seandainya kedapatan bawa barang terlarang itu, kita udah nggak bisa pulang lagi. Jadi memang awalnya memang kita pingin rehab dulu. Itu rehab tuh ya perjalanannya hampir 9 tahun kita rehab. Tapi basically di tahun ketiga, tahun keempat kita udah mulai lebih stabil. Iya betul betul. Nah sekarang kalau kita bilang produktif, saya dari tahun 97 sampai sekarang udah hampir 22 tahun. Ya. Kalau dari tahun 97 sampai tahun sekarang, saya udah ngeluarin 16 album sama Slang. Berarti lebih panjang ya sebenarnya. Iya, Slang kan udah 22 album. Zaman saya masuk sampai sekarang, saya udah bikin 16 album, ya kan? Di tahun 97 sampai 99, saya baru bikin 3 album. Berarti ada 13 album lagi setelah pasca teman-teman udah sembuh. Berarti lebih produktif mana? Pasca menggunakan ya memang dasarnya memang kreatif ya. Kreatif aja ya sebenarnya. Bukan karena narkoba lalu mereka Iya. banyak album ya. Jadi nggak ada alasan bahwa tanpa narkoba kalian nggak bisa bikin apa-apa. Justru menggunakan narkoba kalian tuh nggak bisa apa-apa. Dan saya bisa bilang saat kalian pakai narkoba, you guys nothing. Kalian nggak ada apa-apanya. Nggak ada Gitu. apa-apanya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ngeri nggak sih kalian dengar Iya. ceritanya? Aduh jangan angguk-angguk aja, ngeri nggak sih?